Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi listrik, konsep energi dan daya listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan berbagai sumber energi listrik, kemudian memahami konsep energi listrik dan memahami konsep daya listrik. Selanjutnya, yang pertama kita akan belajar mengenai sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan listrik. Nah, sumber energi listrik secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu energi fosil dan energi terbarukan. Nah, sumber energi listrik ini saat ini juga banyak dari energi matahari, angin, dan bioenergi. Nah, sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Nah, yang pertama yaitu energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi terbesar dan yang paling besar ketersediaannya. Nah, melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Akan tetapi, pada saat cuacanya mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Nah, dengan demikian, energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malam hari. Nah, penggunaan energi surya di Indonesia ini diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu ada teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Nah, energi surya termal ini digunakan untuk memasak. Contohnya itu ada kompor surya, kemudian mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Nah, selanjutnya itu ada energi fotovoltaik. Nah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di puskesmas dengan kapasitas total kurang lebih 6 megawatt. Jadi yang energi surya fotovoltaik ini daya tampung energinya itu sangat besar. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang energi surya fotovoltaik. Kemudian yang kedua kita akan belajar energi kincir angin atau energi angin. Nah, kincir angin ini adalah salah satu contoh sumber energi listrik alternatif. Nah, energi gerak yang dihasilkan adalah gerakan angin terhadap kincir, diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan. Nah, sehingga kincir angin ini dipercaya ramah lingkungan. Nah, akan tetapi ketika tidak ada angin yang berhembus, maka tidak akan ada energi listrik yang dihasilkan. Nah, sehingga diperlukan sejumlah batu bara, gas, atau minyak bumi untuk memenuhi energi listrik pada saat tersebut. Nah, ini gambar kincir angin. Siapa yang sudah pernah lihat? Kemudian ada energi air atau hydropower. Nah, air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator. Nah, sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Nah, banyaknya jumlah sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayahnya. Nah, ini contohnya pada gambar. Selanjutnya itu bioenergi. Nah, bioenergi ini adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa itu adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan, baik itu dari hewan. Nah, limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Nah, energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati. Misalnya itu adalah etanol atau biodiesel. Nah, bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Nah, ini dia contoh dari bioenergi. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan belajar mengenai konsep energi listrik. Nah, energi listrik itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Nah, adapun rumus energi listrik ini adalah sebagai berikut. Nah, rumus persamaannya itu adalah W sama dengan V kali I kali T, di mana W itu energi listrik, satuannya Joule, V itu beda potensial, satuannya volt, dan I itu kuat arus, satuannya ampere, dan T itu waktu, satuannya sekon. Nah, sekarang kita contoh soalnya.
Sebuah lampu bertuliskan 220 volt. Nah, 0,5 ampere digunakan selama 30 menit. Nah, energi yang digunakan lampu tersebut adalah, nah di sini kan sudah diketahui, tegangan atau voltnya itu adalah 220 volt. Kemudian ampere, watt arus atau ampere itu adalah 0,5 ampere dan waktu 30 menit karena tadi satuannya sekon, maka kita ubah dari 30 menit ke sekon itu berapa? Jadinya 1800 detik atau sekon. Nah, yang ditanya itu adalah energi listrik. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan di awal rumus dari energi listrik itu adalah W sama dengan V kali I kali T. Nah, kita masukkan aja. V-nya berapa? V-nya 220, I-nya 0,5, dan T-nya 1800. Nah, hasilnya itu adalah 198.000 Joule atau 198 kilojoule. Yang selanjutnya kita akan belajar konsep daya listrik. Nah, daya listrik itu adalah besar energi listrik yang dibutuhkan atau diperlukan untuk mengalirkan listrik dalam penghantar untuk setiap detiknya. Nah, rumusnya ini bisa kita lihat di sini. P sama dengan W per T. Nah, W kan tadi sudah Ibu jelaskan di awal, W sama dengan V kali I kali T. Jadi kita masukkan V kali I kali T per T. Nah, karena T di bawah sama di atas ini sama, kan bisa kita coret. Jadinya rumusnya V kali I, atau P sama dengan V kali I. Nah, kemudian contoh soalnya. Setrika listrik digunakan pada tegangan 220 volt, mengalirkan arus sebesar daya 30 ampere. Daya setrika tersebut adalah, nah diketahui kan, diketahui tegangannya itu 220 volt, kemudian watt arus 30 ampere. Nah, ditanya itu daya setrika atau P. Nah, maka kita masukkan ke rumus yang tadi. P sama dengan V kali I sama dengan 220 dikali 30. Hasilnya adalah 440 watt. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian langsung tanya di kolom komentar di Google Classroom. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, dan salam sehat. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.